Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman dan Ajeng only at Metro TV. Selamat malam para hadirin sekalian, para pemirsa di Metro TV. Senang sekali kami berdua bisa hadir untuk membuka, mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai kasus-kasus hukum yang banyak marak di tanah air. Dan kami masih terus mengundang Anda pemirsa untuk mengumpulkan. Silahkan apabila Anda memiliki kasus hukum dan tidak punya solusi, Hot Room mungkin punya solusinya bagi Anda. Anda bisa langsung ke IG-nya Hot Room, lalu juga bisa ke email Hot Room dan membonceng dari IG Hotman Paris. Hotman Paris Official. Nah, kita akan mengangkat tema yang juga marak terjadi. Sekarang ini, Bang, banyak sekali orang yang susah cari kerja. Giliran dapat kerjaan malah ditipu. Untuk itulah tema kita pada malam hari ini adalah Nestapa para pekerja. Nestapa para pekerja migran Indonesia bak lingkaran setan. Kasusnya tidak berubah, hanya berganti pemeran. Per tahun 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI telah menerima 2.949 pengaduan kasus sejak awal tahun 2017. Masalah klasik yang seakan tidak berujung. TKI tidak dibayar, PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir, masa tinggal kelewat batas, hingga TKI yang gagal berangkat. BNP2TKI merilis data negara dengan pengaduan TKI terbanyak. Malaysia, Saudi Arabia, dan Taiwan menjadi negara yang tercatat memiliki daftar pelaporan kasus TKI terbanyak. Bahkan hingga medio Juni 2017, dilaporkan terdapat 994 pengaduan TKI yang berada di Malaysia dengan jenis pengaduan yang berbeda. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa akar permasalahan TKI di luar negeri ini 80% berasal dari proses pra-keberangkatan di dalam negeri atau hulu. Pencegahan masalah TKI di luar negeri sangat dipengaruhi oleh keberhasilan tata kelola di hulu. Namun akan ada berapa TKI lagi harus meregang nyawa, hilang dan terlantar agar semua sadar bahwa pahlawan devisa ini butuh pendampingan hukum yang memadai. Hot Room kali ini akan mengajak Anda menelaah permasalahan ini. Siapa saja, Bang? Nestapa para pekerja dengan dua pelapor kasus malam ini, yaitu yang pertama Bapak Yedi, ya, pelapor Selamat malam, Pak Yedi. Selamat malam. Dan yang kedua adalah Ibu Kalimah, ya, yang didampingi oleh Ibu Panjaitan, ya. Sebagai pelapor ya. Kalau Bapak mendampingi siapa? Ini hanya ikut duduk Oh, aja. ikut duduk bersama. aja. Oke deh. Ada masalah. Oke. Dengan para narasumber lain yaitu Bapak Laude Ida, orang paling top di Ombudsman. Komisioner dari Ombudsman. Selamat malam, Pak Laude. Selanjutnya, Kemudian Pak Tatang, BNP2TKI. iya, Ya. Dan Sekretaris Utama adik ya. kelas saya, Dr. Asep. Asep sekarang. Kang Asep. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Oke, kita menuju ke pelapor yang pertama untuk curhat pada malam hari ini. Pak Yedi, Anda datang ke Metro TV curhat mengenai kasus perlakuan katanya tidak adil di luar negeri. Boleh diuraikan singkat? Ya, saya TKI legal yang TKI apa? TKI legal. Legal. TKI legal. Aku juga Legal. tidak. TKI legal. Ya. Oke, terus? Yang dikontrak dari 10 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2015. Oke. Dalam masa berjalannya kontrak, itu saya tidak diberikan izin tinggal atau iqomah. Anda sudah berangkat ke? Udah di sana. Sudah berangkat ke di sana itu di Sudah mana? di sana di Arab Saudi, Di Arab Saudi. Di Arab tepatnya di Saudi. Mekah. Ya. Sudah mulai bekerja? Sudah bekerja, Sudah dapat izin kerja? sudah dapat izin kerja, Yang tapi tidak dapat apa? izin tinggal atau iqomah. Oke. Itu Terus? seiring berjalannya waktu, saya sudah minta berkali-kali kepada Majikannya? kepada company Namanya apa? Saudi Bin Laden Group. Setelah itu setiap saya tanya selalu dia bilang izin tinggalnya Lisa. Lisa itu bahasa Arab artinya belum. Tapi tiap hari Anda sudah bekerja? Sudah gaji lancar. Gaji lancar, tapi iqomah izin Nggak tinggal dikasih. tidak ada. Izin Dan- kerja ada? Izin kerja ada dan Oke. saya cuma bisa hidup radius 50 meter, Bang. Maksudnya? Dari tempat kos, kontrakan ke proyek. Kalau Saya tidak tidak berani ada keluar. izin tinggal, iqomah nggak boleh keluar? Nggak boleh, pasti ditangkap oleh Oke, polisi terus? atau imigrasi Arab Oke. Saudi. Nah, setelah berjalan 11 bulan, saya mengirim email. Anda bertahan 11 bulan Ya, tanpa dokumen, tanpa izin dan Anda tinggal. hanya hidup di lingkungan kantor. Iya. Intinya permasalahan saudara adalah
Anda sudah bekerja 11 bulan, izin Ya. kerja ada tapi tidak ada izin tinggal. Ditahan. Ditahan, sengaja ditahan. Tapi Anda sudah keluar. Tahu, saya sudah tahu. Emang Anda tidak bisa pergi, kalau di sini kan pergi ke Depnaker nanya. Anda nggak bisa pergi ke lembaga Depnaker di sana? Nggak bisa, saya langsung ke head office, Pak. Tanpa selembar dokumen pun, saya jalan dari Mekah ke Jeddah, kantor pusatnya. Ya. Itu saya tanya langsung ke mereka. Jawabannya? Selalu jawabannya Lisa. Sabar, Lisa itu belum. Saya Oke. tidak habis pikir. Akhirnya Anda frustasi, Ya, betul, tertekan hidup saya. akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya saya mengirimkan email memberikan 2 opsi. Opsi pertama, kalau Saudi Bin Laden Group masih memerlukan saya, tolong igomahnya dikasih ke saya. Oke. Opsi kedua, kalau memang saya sudah tidak diperlukan lagi, ya sudah, pecat saja saya. Oh, jadi bukan mengundurkan diri. Bukan, saya nawarin opsi ini. Jawabannya? Mereka nggak jawab, tapi igomah ditahan terus. Akhirnya apa? Saya sudah Akhirnya tidak apa dijawab, langkahnya? Anda lakukan apa? Akhirnya saya menghubungi KJRI, Jeddah. Oke. Dari pihak KJRI, saya lihat tidak maksimal melindungi saya. Harusnya KJRI bisa meminta igomah itu dengan nota diplomatik. Tapi itu tidak Jadi dijalankan. KJRI Di Jeddah. akhirnya terus akhirnya? gagal KJRI, terus Anda kemana? Akhirnya saya sudah tertekan, saya suruh adik saya ke BNP 2 TKI Di Jakarta. di Jakarta untuk melaporkan supaya saya bisa dipulangkan secara legal. Oh, jadi Bapak pengen pulang habis itu? Ya, akhirnya saya pulang karena nggak ada harapan lagi. Oke. Terus habis itu Nggak ada Bapak niat pulang? baik. Ya, yang penting saya bisa pulang legal. Akhirnya dibantu BNP oleh 2 TKI dibantu. berbuat apa? Dia mengirimkan surat ke Konsulat Jenderal RI untuk kepulangan saya dan itu sukses. Itu dibantu oleh Dibantu oleh BNP 2 BNP 2 TKI. Itu TKI. hanya untuk agar bisa pulang, Agar bisa pulang bukan secara untuk legal. ngurus iqomah. Bukan. Oke. Memutus kontrak pun enggak jadinya? Karena saya udah lihat dari pihak company udah nggak punya niat baik sama Oke, sekali. habis itu Anda pulang. Saya pulang. Oke, terus? Setelah saya pulang, saya mencoba melamar di Qatar. Setelah saya nyoba melamar di Qatar, ternyata di kawasan Timur Tengah itu ada yang namanya GCC Online. Yang Ya, adalah? GCC Online itu adalah sistem anti bajak membajak pekerja online. Untuk Artinya, kawasan Timur siapapun yang didaftar di kalau situ- si A itu masih muncul di Saudi sistem online Arabia itu, misalnya nggak ya bisa misalnya di dia Qatar. kerja di Saudi Arabia, Ah. tiba-tiba perusahaan dari Qatar mau merekrut itu nggak boleh, harus dihapus boleh dulu. membajak. Oh, jadi Pekerja. selama nama orang itu ada Sebelum di online online itu, itu, majikannya perusahaan lain, ini nggak negara boleh lain dibajak tidak boleh. perusahaan lain. Tidak Oke, boleh. terus habis itu? Nah. Bisa pekerja itu ya. Kenapa? Di blacklist lah pekerja nggak boleh itu. saling Bukan di membajak blacklist. dari Tidak negara bisa. lain lah intinya. Peraturan di sana Kan sudah itu- pulang, Anda sudah pulang ke Nah, tanah justru air. itu Nah, ini ada masalahnya itu. permasalahannya. Oke, Masalahnya itu rupanya saya diregistrasi palsu oleh Saudi Bin Laden Group di Saudi Council of Engineer. Nah, sebelumnya Bapak ada putus kontrak belum? Bapak kan pulang Sudah, nih. saya sudah dapat ini. Status saya sudah final settlement for resident. Ya. Artinya Ini sudah setuju. sudah ada, tidak ada sangkut pautnya. Majikan Udah nggak Anda ada. sudah Ya, setuju sudah Anda mundur. ikhlas. Ah, oke, itu udah Sudah jelas ikhlas ya. melepas saya. Oke, waktu Ya, Di Qatar. Anda kerja di Bin Laden itu Ya. bulan berapa? itu 10 Juni 2013 sampai dengan Oke. 18 Juni. Didaftarkan sebagai anggota online ini tanggal 6 berapa? November 2014. Berarti masih Setelah periode pulang. Anda kerja. Enggak, saya udah pulang. Saya sudah Beda pulang. tahun ya, beda tahun. Beda tahun. Nah, itu yang mau saya tanya dari tadi. Oke, nanti Sorry, Bang. selanjutnya kita break dulu. Pemirsa, kita akan bedah lagi kasus ini usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Anda bertahan 11 bulan Ya, tanpa dokumen, tanpa izin dan Anda tinggal. hanya hidup di lingkungan kantor. Ya. Kembali lagi pemirsa di Hot Room Metro TV, kita masih membongkar bagaimana caranya untuk lepas dari jeratan nestapa para pekerja di Indonesia. Dan ini sudah ada pelapor pertama yang sudah curhat, tapi curhatnya tadi belum selesai, Ya. Bang. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Pak Yedi ada dua masalah Bapak. Satu, sudah bekerja tapi tidak dikasih iqomah atau izin kerja. Yang masalah kedua, Anda sudah mundur dari majikan lama Anda, tapi didaftar CCC online Iya, gitu. di Arab sana masih terdaftar Anda sebagai karyawan perusahaan Iya, tersebut, betul. sehingga Anda tidak bisa bekerja di negara lain yang di Iya, Qatar. betul. Pertanyaan saya,
Anda tadi kan mengatakan kerja di Arab Saudi. Ya, Sudah pernah kerja di Qatar nggak? belum. Belum pernah. Oke. pernah. Kalau gitu saya lanjut dengan Ke Bapak Pak Tatang. dari Pak Tatang BNP 2 TKI. Apakah memang laporan dari Pak Yedi ini legitimate, benar atau tidak, atau karangan? Itu Begini, dulu. Pak, pernah lapor nggak ke BNPPKI? Pernah. Saya Laporan tidak. tentang apa, Pak? Ya, pertama ini ada pengaduan, ada masalah sebelum berangkat ini. sebelum berangkat. Tapi terus Bagaimana buat dia bisa pernyataan. mengadu sebelum berangkat? Ada masalah, makanya di dalam lapor ini ada catatan, Sebentar, Pak, gini dulu. ada Isinya catatan, ada catatan bahwa ini Sebelum surat pernyataan menyatakan laporan dicabut karena masalah sudah selesai dengan Bin Atau Laden. tanggalnya salah ya? Harusnya 2017 kali ya? 2017 itu bukan 2013. 2017. Tulisannya nggak jelas. Oh, Ini karena- Pak, kalau saya lapor di BNP 2 TKI itu pasti ada tanda terimanya. Ada nggak tanda terimanya Wah, lapor itu? ini laporan saya kan itu? dikirim WA karena minta file. Nah, Bapak yang Seperti saya ini. punya tanda terima ini, Bapak sudah kan selesai kasusnya. Bukan, kalau Dengan itu PT. Pak mengenai uang ya, Ya. itu sebenarnya uang saya pribadi, uang rembes. Ya. Jadi waktu saya mau pulang Bang terbang, itu terjadi gagal terbang. 17 hari saya terkatung-katung di Jeddah tanpa perlindungan dari KJRI. Padahal saya sudah lapor, sudah call, sudah SMS, sudah email, tidak ada satupun orang KJRI yang datang. Tapi yang Akhirnya mengulangkan kepakai- Bapak dari KJRI kan BNPK. Bukan, Bin Laden yang ngulangin, dia Ya, lepas tangan. tapi lewat perwakilan. Jadi begini, kalau boleh saya jelaskan, Ya. Boleh. intinya begini. Pak Yedi ini memang salah satu pekerja yang memiliki masalah di sana. Masalah apa? Jadi tidak keluar izin tinggal karena tidak ada surat dari namanya SCI. Salah Pak. Ini Messi izin itu apa tinggal itu? saya Pak. Dengar Ini izin dulu, tinggal Pak. saya. Dengar Nggak dulu, bisa. Pak. Dengar dulu. Ini izin tinggal saya nggak keluar kok. Sebentar, ini dulu. Gini, Bapak kan dari itu berkali-kali nih, terus? udah panjang. Ombudsman juga kita sudah ketemu, udah clear. Ya, itu ombudsman sebelum. Iya, makanya nanti di-clearkan. Jadi Nah, begini. Jadi ketika kita trace karena Pak Yedi membuat laporan tuh baru pada tahun 2014 ya. Terus ke Kemlu 2000 itu di sini ada kronologisnya tahun 2015. Nah, setelah Jadi tadi- ada persoalan. Coba tolong persoalannya. Nggak dapat iqomah karena apa? Jadi tidak dapat iqomah itu karena ketika didata tidak mendapat rekomendasi dari SCI. Jadi Saudi Council of Engineers. ya Saudi Council of Engineers. Council of Oke. Engineers tidak memenuhi syarat. Tanpa sertifikat dari SCI maka tidak keluar iqomah. Dari Bin Laden dari perusahaannya mengatakan sudahlah walaupun tidak ini tetap kerja. Tapi Oke. beliau yaitu mengeluarkan gitu. Jadi intinya pokoknya saya keluar. Nah, Oke. itu mungkin menjadi catatan tersendiri boleh Oke. pihak perusahaan. Yang kedua gimana? Apa? Tugas lembaga Bapak mengenai soal nama dia tetap terdaftar di lembaga di online masih sisi. bekerja Di di Saudi. ya. Di sisi Dan online. tadi katakan dia tidak pernah ke Qatar. Qatar. Catatan Ya. Bapak gimana? Jadi saya koordinasi ini dengan Kemlu juga, Pak. Ya. Jadi intinya bahwa memang tidak bisa berangkat ke Qatar direkrut karena Qatar selalu GCC itu kan apa Gulf countries itu kan punya connecting Asosiasi. Daftar semua online. Ya, semua pekerja-pekerja di sana ya. Kita tidak tahu persis catatannya. Kenapa? Karena KJRI sudah berkali-kali minta surat resmi kenapa ini dan minta sertifikat resmi bahwa sudah keluar dari SCI Ya. supaya dasarnya bisa berangkat ke Qatar. Ya. Tidak pernah dijawab. Mengapa? Kita tidak tahu masalah apa yang ada. Tapi kan setiap perusahaan punya kewenangan. Jadi pada intinya ini masalah perdata. Perdata antara Hubungan personal. Ya. hubungan pekerja. Tapi kita juga sudah mengambil langkah. Kemnaker sudah mengambil langkah. BNP sudah mengambil langkah. Kemlu sudah mengambil langkah. Bahkan tanggal 26 Mei 2016 Ombudsman sudah mengumpulkan dan menyatakan Artinya menurut Bapak, pemerintah sudah bekas majikannya Bin Laden itu tidak mau mencabut pendaftaran dia di online masih bekerja di Arab Saudi. Arab Saudi begitu? Tidak. Justru dia tidak terdaftar sebenarnya di Oh, nggak SCI. bisa Pak, ini buktinya Pak. Bentar, Pak. Bentar, Bisa, Pak. saya... Gini, Nggak benar itu itu. kenapa Nggak terdaftar? benar, Karena waktu itu ini tidak bisa pulang. Nggak benar. Makanya tidak bisa pulang. Oleh karena itu gimana caranya? Ini kan saya bicara, Jadi ini agar ada agar pulang harus daftar dulu gitu. daftar itu sementara, nanti dicabut lagi. Oleh siapa begitu. yang daftar sementara? Jadi dari konselnya itu untuk bisa keluar iqomah sementara. Agar bisa Makanya pulang. antar BNP kirim surat ke perwakilan mengupayakan, akhirnya bisalah pulang. Tapi Karena menurut sempat beliau ini terlantar. iqomahnya itu izin tinggalnya itu Sudah sudah keluar. ada
Sudah tanggalnya 9 September 2013. sejak Anda mulai kerja. Ya, udah di sana, tapi nggak Tapi tidak dikasihin ke diserahkan saya. ke Bapak. Nggak dikasihin ke saya. Ini buktinya, Pak. Tapi sekarang Ini izin persoalan udah tinggal. selesai kan? Yang masalah itu kan di Qatar lagi, Man. Sekarang masalahnya sekarang dia. gini, persoalannya sekarang begini. Kalau soal hubungan Anda dengan majikan kan menurut saya sudah selesai kan, Anda sudah mundur. Ya. Hubungan Betul. hukumnya sudah selesai. Persoalannya sekarang adalah bagaimana agar mencabut namanya dari online tersebut agar dia bisa bekerja di Qatar. Gimana itu? Konsentrasi ke sana gimana, Ya. Pak? Lengkapnya kami sudah berkirim surat pada beliau Pak Yedi ini karena setelah mulai proses yang cukup panjang. Kenapa? Ya. Ombudsman itu pendekatannya itu fairness, treatment Ya. approach, selalu fair, harus melibatkan semua orang. Ya. Jadi Pak Tatang pihaknya ini kontak langsung dengan kami undang beliau. Kemenlu juga begitu, kami minta keterangan. Pengaduan Pak Yedi sudah ditangani oleh satu namanya case officer. Saya tidak tahu apakah optimal atau tidak, tapi itu prosedurnya seperti itu sudah ada, yang ditugaskan. Dan menghandle itu, melakukan komunikasi dan seterusnya. Yang BNP 2 TKI juga seperti itu, kami apa yang disampaikan oleh Pak Tatang tadi sudah lengkap juga dokumennya pada kami. Bahwa Pak Yedi terakhir itu menandatangani kesepakatan bahwa tidak akan menuntut lagi sebetulnya. Ya. Itu satu hal. Tapi saya baru dapat informasi langsung lagi tadi bahwa yang ternyata itu reimburse dari dana yang dikeluarkan oleh beliau. Bukan kompensasi. Itu urusan dengan BNP 2 TKI dan perusahaan penggerak tenaga kerja swasta yang ada ya. Nah, bagi kami ini persoalan administrasi clear dan itu kita tidak menemukan maladministrasi. Soal maksimal atau tidak, prima atau tidaknya, itu di luar kewenangan kami untuk mendeteksi itu lebih jauh. Soal keanggotaan di Council of Engineers di Arab Saudi itu, saya kira ini memang yang menjadi salah satu masalah yang diangkat juga pada waktu di Ombudsman sebetulnya. Ternyata memang dijawab di situ, you are not eligible to register. Anda tidak memenuhi syarat untuk diregister. Kenapa? Alasannya Anda diploma. Sedang engineers itu punya kualifikasi yang berbeda. Kira-kira begitu. Nah, Bapak tahu nggak permasalahan itu? Itu nggak ada hubungannya, Pak. Enggak, bukan. Waktu mediasi, sebentar. Ini penting, Pak, penting. Ya. Waktu mediasi, Bapak ini belum megang masalah Bukan. saya. Yang Bapak baca tadi surat dari siapa? Saya yang pertama jawab. Saya jawab Ombudsman sekarang. Sebelumnya Bu Nini Rahayu. Saya mediasi. Siapa? Saya juga baru, Pak, di Bentar, BNP. Pak. Tapi kan ada Saya mediasi. Ini Sebentar dulu. Surat yang Bapak baca itu dari asosiasi engineer di sana langsung? Iya. Ya itu ada surat dari sana yang Nggak pernah menyatakan. dikasih, saya nggak pernah terima. Bukan, ini ada email yang bukan dibaca, itu. yang diserahkan juga. Oh, Ini ada. semua tertulis. Ada email dari asosiasi engineer di Nggak ada, sana. nggak ada. Katanya Anda bukan graduate sarjana engineer, tapi diploma doang. Yang barengan saya itu ada 5 diploma 3 dari Politeknik Sipil ITB. Ya, tapi apapun itu, tapi kan jawabannya begitu. Iya. Itu tidak masuk akal, berarti diskriminasi dong. Kenapa Ya, teman itu saya yang udah- diploma lain kok ada 5 loh, Pak? Di Saudi bagi Bin Laden kami- itu ada 5 yang diploma 3 juga, kok nggak dimasalahin? Iya. Kenapa saya doang Oke, yang kita dimasalahin? break dulu. Kita masih ada satu pelapor Ya. lain yang akan kita buka kasusnya. Usai jeda pariwara berikut itu. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Hari saya terkatung-katung di Jeddah tanpa perlindungan dari KJRI. Padahal saya sudah lapor, sudah call, sudah SMS, sudah email. Tidak ada satupun orang KJRI yang datang. Saya kira hanya satu persoalan terakhir dari Bapak Yedi ini. Nanti kenapa hanya satu saya akan jawab di kesimpulan. Oke. Yang mau saya tanya kepada Bapak Ombudsman, Pak Laude dan juga Bapak Tatang, benar nggak Pak Yedi ini didaftarkan secara fiktif seolah-olah masih bekerja di Saudi online Arabia. GCC Timur Tengah? Itu ada loh.
untuk mengatasi supaya dia pulang, karena ini tertahan 2 kali nggak bisa pulang di imigrasi. Oh, bukan. Bahkan, nah, oleh karena itu didaftarkan. Jadi didaftarkan itu di online supaya sana, keluar agar dia bisa pulang. Setelah itu dicabut lagi. Ini Tapi sampai sekarang kan dicabut-cabut begitu kan? saya kurang tahu apakah betul alasannya tidak dicabut atau sudah blacklist, ada masalah apa, saya tidak tahu. Jadi menurut Bapak, namanya dimasukkan lagi dalam sistem online Supaya bisa keluar. agar keluar IKOMA agar bisa pulang. Itu kesimpulan sementara. Ya. Ombudsman ada komentar soal itu? Apakah fiktif nama dia dimasukin di sistem online Timur Tengah? Dalam keterangan yang kami terima, Ya. memang bahwa yang bersangkutan ini melamar untuk jadi anggota Dewan Insinyur Council of Engineers dari Arab Saudi, tapi setelah diperiksa tidak memenuhi syarat, gitu kira-kira begitu. Sehingga sebenarnya resmi tidak terdaftar sebagai anggota Saudi Council of Engineers, itu tidak terdaftar. Nah, sehingga kalau dia masuk dalam dia di bursa tenaga kerja yang lain mengatasnamakan atau rekomendasi dari SCE itu tidak akan pernah diterima kalau butuh rekomendasi dari sana. Tapi persoalannya sebetulnya kita yang Ombudsman tangannya adalah di mana sebetulnya malnya ini, di mana kelirunya ini, penanganan masalahnya. Kalau rekonstruksi tadi seperti yang dijelaskan beliau, sebetulnya masalahnya adalah pembiaran dari ilegalitas itu. Ilegalitas, ketidakresmian itu dibiarkan sampai 9 bulan sehingga beliau tidak bergeser kemana-mana. Ilegal yang mana? Pembiaran ilegalitas dari posisi dia sejak awal yang 11 bulan itu. Nah, tetapi itu maaf, ini tidak masuk dalam ranah ombudsman sementara karena tidak menjadi subjek pemeriksaan dari ombudsman. Ya, itu sudah. Nah, yang mungkin pihak BNP 2 TKI itu relasinya dengan perusahaan penggerak tenaga kerja Indonesia swasta yang merekrut beliau. Dan menurut catatan dari yang kami peroleh dari pihak tenaga kerja, sekali lagi lengkap datanya pada kami karena kami tidak akan mengakhiri satu pengaduan jika tidak clear posisi administrasinya di mana. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir untuk BNPTK ya. Untuk membantu wargamu ini. Bagaimana caranya mencabut namanya dari sistem online GCC online Timur Tengah sehingga dia bisa kerja di Qatar? Apa solusinya? Jadi pemerintah sudah berusaha, misalnya gini, perwakilan sudah berkali-kali mengirim surat resmi. Tidak dijawab. Ya udah, itu ada maksimum alasan, yang bisa lakukan. ada alasan. Dan juga BNP pernah memanggil si perusahaan, bahkan sudah menunda layan. Perusahaan juga sudah berusaha. Nah ini memang masalahnya masalah perdata yang. Jadi Elvira sampai sekarang nggak berhasil. Tidak. Nanti kita lanjutkan dulu. Ini sebentar, nanti terakhir. Kita masih ada pelapor kedua. Kasus kedua nih. Ini dari Maluku. Kasus dari Maluku, kasihan ibu ini. Ya ini Ibu Kalimah sebagai ibunya dari pelapor. Ya. Dan juga ada Ibu Panjaitan yang mendampingi pelapor ini Ibu berdua Kalimah dari Maluku ya. Yang kita dengar Ibu Kalimah ini putrinya bekerja di Tual, Ambon. Katanya mau dipekerjakan di karaoke. Tapi ternyata bekerja untuk di luar apa? Boleh nggak? Ada pelas-pelasnya begitu? Kira-kira begitu. Saya simpulkan dulu. Terus kemudian dalam perjalanan pulang ke Jakarta, tahu-tahu meninggal. Iya. Gimana Bu ceritanya? Waktu pertama kali bekerja, emang ditawarin oleh siapa bekerja? Oleh Taryumi. Taryumi adalah siapa, Bu? Tetangga situ juga. Ya, dijanjiin mau jadi pekerja karaoke. Iya, dia diajakin kerja. Katanya ke sono, ke daerah Ambon, mau ditaruh di karaoke. Dia bilang, tapi sama saya nggak pernah saya izini. Akhirnya berangkat? Dia berangkat, diem-diem, Taryumi nyamperin lagi ke tempat anak saya itu. Akhirnya berangkat? Terus diberangkat dia. Terus sempat bekerja di karaoke di Tual? Iya, sempat terus kerja di sono. Ibu tahu bahwa dia bekerja bukan hanya karaoke tapi ada pelas-pelasnya, pernah ngadu ke Ibu? Iya, dia udah sampai sono baru dia ngasih tahu saya. Iya. Oke, dia sudah tahu begitu, dia tetap bekerja atau kabur? Tetap kerja dia, kan dia sistem kontrak katanya Pak. Akhirnya dia nggak betah atau gimana? Nggak betah. Terus minta pulang? Dia izin mau pulang. Terus? Udah ngebel ke saya mau pulang. Dia tanggal 4 dia ngasih tahu ke ibu warung. Bulan apa sih? Bulan Februari. Tahun ini? Udah mau pulang bilang? Dia mau terus? pulang, Bu tolong kasih tahu Mama.
Saya mau pulang. Tanggal 10 nyampe di pelabuhan, tolong jemput. Di pelabuhan Mama. Iya. Jakarta? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Priok. Naik kapal laut? Kapal laut. Oke, terus? Setelah dihubungin, saya pulang dihubungin sama ibu warung aktif, tapi nggak diangkat. Jadi terakhir bicara tanggal 4 Februari? Iya. Nggak diangkat, habis itu? Iya. Habis itu jam 3, tanggal 8 jam 3 pagi Ya. dia ngebel lagi. Suaranya langsung? Suaranya Bilang dia, apa? Mama sakit. Begitu? Dia Saya udah nggak kuat megang itu apa punya tetangga itu, jadi saya jatuh, diambil sama tetangga saya yang ngomong. Waktu dia ngomong sakit itu dia di rumah sakit atau di rumah bilangnya kos? di rumah sakit. Oh, sudah di rumah sakit? Ada itu pihak rumah sakit, Ada dia bilang sakit yang menyatakan. saya katanya ini pihak rumah sakit. Dia di Sakitnya apa sini katanya? dibantu nyawa, bilangnya dia jatuh di kapal pingsan. Begitu. Tapi sampai sekarang ibu nggak tahu dia sakit apa. Nah, iya. Jadi dia sudah berangkat dari Tual ke? Dari Dobo ke Tual. Dari Dobo ke Tual. Padahal dia tujuannya dari Tual, dari Dobo Iya. ke Jakarta. Sepengetahuannya. Oh, jadi malah balik ke Tual gitu? Nah, Jadi tiba-tiba bisa ditual, itu rumah sakit ditual berarti ya? iya yang tempat dia kerja, yang pertama itu dia di situ. Di Tanggal Tual. 4 bilang sudah mau pulang ke Mau Jakarta. pulang ke Iya. Jakarta. Tahu-taunya Sudah. harusnya kan kapalnya ke Jakarta. Iya. Ini malah tanggal 8 dia sudah ada dari kapal lagi ke Tual gitu. Ya, Iya. ternyata tiketnya tuh dari Dobo ke Tual. Jadi Malah dia pulang dicek lagi gitu. tiketnya. Jadi Pulang dia lagi ke nggak- tempat kerja yang iya. lama. Iya. Padahal sepengetahuannya si korban ini, nama almarhum Lena, dia taunya ke Jakarta. Tapi kan Tujuannya yang ke beli tiket Jakarta. bukan dia, orang lain. Orang laki-laki. Kecurigaan katanya. ibu apa? Akhirnya kan putrinya meninggal. Iya. Ya, kecurigaan ibu apa? Ya kecurigaan saya takutnya ya di sana dikaniaya atau gimana nggak sewajarnya. Itu waktu meninggal dibawa pulang ke rumah ibu. Enggak Pak, saya Ibu minta. tidak pernah melihat. Diotopsi. Justru kami mau minta ini, Pak, otopsi. minta Nggak diotopsi. diotopsi. Jadi Tapi begitu ada otopsi, meninggal benar. dikubur di Langsung sana. dimakamkan. Kubur di Di sana. makam sana. Oh, di rumah dimakamkan sakit. sana. Jadi ibu pun tidak Katanya pernah melihat dari ya? pihak Pernah. rumah sakit diserahkan ke dinas sosial. Jadi yang mengubur itu adalah dinas sosial. Oke, habis itu ibu sudah melapor ke Mabes Polri. Ya, saya bikin LP tanggal 25 Februari. Nah, waktu setelah saya tanya tindak lanjutnya setelah 2 LP di minggu. bagian apa di Mabes Polri? Di bagian itu SPKT itu. Oke, terus ditangani oleh lembaga mana sekarang? Justru sekarang katanya saya kan menanyakan tindak lanjutnya pada tanggal 22 kemarin April. Sudah sampai di mana? Oh, maaf Bu, kasus Ibu sekarang Ibu Kalimah sekarang sudah dilimpahkan kemana? Ke Polda Metro Jaya katanya. Dengan alasannya apa? Saya bilang, oh kami hanya menjalankan perintah pimpinan kami, katanya perintah Bu, ibu pimpinan nggak tanya kenapa ke Polda Metro Jaya? Kan wilayahnya kan di daerah itu. Iya, saya ngomong kan ini bukannya ranahnya Mabes Polri karena ini adalah tingkat provinsi. Dia pura-pura nggak dengar. Terus Karena saya Anda mulai sudah pergi tanya. ke Polda? Saya begitu nggak, pertama dia bilang tunggu ya Bu, saya ketik surat pelimpahannya. Tetapi berkasnya sudah saya limpahkan ke Polda tanggal 29, dia kasih catatan ini. Oke, nanti sembari kita cek, kita break sebentar pemirsa. Iya. Kami akan hadirkan bagaimana kelanjutan dari kasus dua pelapor ini hanya di Hot Room Metro TV. Katanya ini pihak rumah sakit. Dia di Sakitnya apa sini katanya? dibantu nyawa, bilangnya dia jatuh di kapal pingsan. Hot Room kembali hadir di hadapan Anda. Metro TV dengan tema kali ini adalah Nestapa Para Pekerja. Kita sudah mendengarkan tadi kasus yang begitu memilukan dari Magdalena yang sudah almarhum sudah meninggal dunia karena kasus nestapa ini. Kita telah terhubung kali ini bersama Kombes Pol Daniel Boli Tifauna selaku Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Selamat malam Pak Daniel Boli dengan Ajeng dan Bang Hotman di sini. Pak Boli, Pak, ada pertanyaan?
Ini ada LP di Mabes tentang hilangnya orang di Tual, tapi oleh Mabes kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro, padahal TKP-nya di Ambon. Yang adalah tidak nyambung. Baik. Kami melihatnya bahwa ini karena direkrutnya atau diajak bekerjanya di Jakarta, ini TKP-nya di Jakarta. Kita limpahkan ke Polda Metro. Setelah didalami oleh Polda Metro, meninggalnya karena dalam perjalanan Maluku ke Jakarta, masih wilayah Maluku. Sehingga dilimpahkanlah LP ini ke Maluku. Dengan permintaan dari ibunya korban supaya dilakukan otopsi terhadap anaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, di pasal 133 KUHP itu jelas memang diatur bahwa apabila ditemukan indikasi ada mayat yang mati tidak wajar, bisa meminta untuk dilakukan otopsi atau hasil penilaian penyidik sendiri bahwa ini meninggal tidak wajar sehingga perlu dilakukan otopsi. Namun terhadap Magdalena, karena mungkin awalnya tidak diketahui tanda-tanda lain selain mati wajar, sehingga polisi tidak melakukan otopsi. Namun setelah ada laporan dari Ibu almarhum ini, Ibu Kalima, Polda Maluku informasinya akan melakukan otopsi. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Direskrim sana untuk melakukan otopsi supaya jelas penyebab kematiannya almarhum ini apakah wajar atau tidak wajar. Supaya jelas. Perkaranya dilimpahkan ke Polda Maluku ya? Iya, betul. Pertama Metro, karena Metro direkrutnya kan dari Jakarta untuk menjadi seorang. Kemudian Jakarta menilai lagi, Polda Metro menilai lagi bahwa TKP meninggalnya kan di Maluku, sehingga dilimpahkanlah ke Maluku. Oke, dia di Polda Maluku. Pertanyaan berikutnya, waktu dalam keadaan data yang sangat minim mengenai penyebab kematian, data dari pihak keluarga, saksi-saksi pun hampir tidak ada. Apakah masih ada alasan bagi Polda untuk melakukan otopsi, sementara data-data bukti awal tindak pidana belum ada terlihat gitu loh. Kira-kira dari kepolisian gimana? Karena di pasal 133 itu tidak diatur bahwa minimal sekian alat bukti baru dilakukan otopsi. Itu tidak ada, Pak Hotman. Jadi, menurut kami penyidik dengan adanya dasar laporan dari Bu Kalima, bisa saja melakukan otopsi di tempat. Kami sering melakukan otopsi di tempat, kita panggil dokter, kemudian kita gali jenazah, kita melakukan otopsi di tempat untuk menemukan tanda-tanda dalam tubuhnya korban, apakah ada yang mencurigakan atau tidak, apakah wajar meninggalnya atau tidak. Jadi tanpa alat bukti lain pun polisi berhak atau bisa dapat melakukan otopsi, gitu Pak Hotman. Dalam kasus ini kira-kira bakal dilakukan otopsi nggak, bakal digali kuburannya? Ada arahnya? Karena ibunya masih mempertanyakan ini, kenapa? Saya akan koordinasi dengan Polda Maluku untuk saran kami nanti akan memberikan saran kepada Direskrim Maluku untuk melakukan otopsi. Oke, jadi ada harapan bahwa Polda Maluku akan melakukan otopsi. Kira-kira begitu Pak ya? Ada, ya betul Pak Hotman. Oke, Pak Daniel Boli, terima kasih telah bergabung bersama Hot Room Metro TV di malam hari ini. Baik, salam Pak Daniel Boli, salam sobat lama. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi sudah ada tadi jawaban, ternyata bukan di Polda Metro, tapi sudah dilimpahkan ke Polda Maluku. Dan nanti tolong di follow up berikutnya aja, langsung aja kirim ke surat ke Polda Maluku, bagaimana kelanjutan otopsi ini dengan tembusan ke Pak Boli. Jadi bisa dikejar ya Pak ya. Oke. Terakhir dari Pak Tatang Gimana Pak? Ya, jadi begini, kalau kita itu kan bekerja sudah ada secara terukur ya. Jadi ketika ada komunikasi dari BNP, dari Kemnaker ke Kemenlu langsung menginstruksikan perwakilan kita. KJRI sudah menulis surat tidak langsung serta-merta nota diplomatik, tapi meminta klarifikasi apa persoalannya. Keinginannya ini untuk supaya mencabut. Nah, oleh karena itu minta klarifikasi serta mencabut dan dengan surat tertulis supaya ada pegangan, supaya diberikan itu selesai. Tapi kan persoalannya sampai sekarang tidak dijawab berkali-kali mengontak ada apa. Kita tidak dijawab oleh
oleh pihak perusahaan. Yang di sana? Ya, Oke. termasuk SIA. Kenapa? Ya. Kita tidak bisa mengintervensi karena ada masalah, saya tidak tahu apakah reputasi, catatan dan sebagainya, kita tidak memaksa. Nah, ini ranah pemerintah dengan ada batasannya, Iya, tidak iya. bisa Sudah serta-merta berusaha, intervensi. tapi dari sana juga tidak ada Ya, batasan, kita itu yang paling maksimal, terukur ya. ada ranahnya dan kita harus fair. Ya, itu saja. Kang Asep terakhir. Ya, saya kira solusinya siapapun mau kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri, ya aturan ketenagakerjaan Republik itu harus dipatuhi. Apalagi yang menyangkut kelembagaan tadi kan, apalagi yang menyangkut tenaga di luar, karena kita berhubungan dengan pihak luar, yang di luar kewenangan Jadi kita nggak bisa dibatasi. intervensi juga, ada Yang tidak bisa batasnya, intervensi. Solusinya ya kembali, ketika mau kerja, patuhi aja aturan mainnya dulu. Jelas semuanya Jelas baru pergi semuanya, baru gitu ya. pergi. Bang Hotman, silakan. Oke, kesimpulan saya terakhir sebagai ahli hukum. Oh, Gus Hotman. Ada dua persoalan Bapak. Satu, mengenai hubungan kerja dengan Bin Laden. Bapak sudah mundur, case close. ya. Secara perdata hubungan kerja Anda sudah selesai. Seharusnya. Pengunduran diri, ya. Yang kedua, ada lembaga swasta memasukkan Anda dalam online, ya. Itu sekuat apapun, Deplu tidak punya jurisdiksi memaksa lembaga swasta di luar negeri memaksa itu. Artinya, kalaupun itu gagal, pemerintah Indonesia nggak bisa dipaksa. Karena itu sudah, ibaratnya misalnya ada surat dari Deplu Arab ke Asosiasi Pengacara agar cabut nama advokat ini. Pengacara Indonesia mengatakan bisa GP emang lu siapa gitu kan? Itu kira-kira masalahnya Pak. Jadi Bapak, mendingan Bapak konsentrasi aja kalau usaha terus, atau bila perlu kalau ada lawyer di sana suruh somasi itu asosiasi biar perdata ke perdata. Hanya itu Pak yang bisa. Ya, saya tambahkan. Ya. Saya pernah dapat Sedikit aja, tawaran Pak. dari KJRI Jeddah. Itu saya harus datang ke sana gitu loh. KJRI Jeddah sudah informasi ke saya bahwa kalau mau nuntut perdata, saya harus datang ke sana. Ya itu makanya itulah namanya life is a choice. Jadi Hidup Bapak adalah harus pilihan. memilih mana kan. Kalau Bapak merasa bahwa itu terlalu mahal, ya udahlah. Karena rasanya untuk era sekarang ini masih terlalu indah kalau sampai hanya perorangan harus keluar nota diplomatik antar Deplu. Kita realistis saja Pak. Gini, di wilayah lain, jangan di wilayah Timur Tengah kita kan, Gini Korea, Pak, gini Jepang Pak. gitu. Saya datang ke sini itu cuma menuntut satu Pak. Ya. Hak saya sebagai WNI untuk dilindungi oleh negara. Kalau bapak-bapak ini bilang, mana hasilnya mana? Nggak ada, nol besar. Mereka sudah menyurati. Masalahnya begini, mereka lembaga pemerintah itu tidak punya power memerintahkan lembaga swasta di luar negeri. Iya. Pak, kalau misalnya Kemlu ini mengeluarkan nota diplomatik kepada Kemenaker Arab Saudi, Kemenaker Arab Saudi nanti yang meneruskan ke pihak swasta di sana. Prosedurnya begitu, Pak. Prosedurnya begitu. Diplomatik. Bukan nota diplomatik. Ya, apalah, itu pokoknya saluran klausul diplomatik. administrasi kan di dalam Kementerian Luar Negeri kita dalam posisi negara. Tapi usahanya seperti sejauh mana sehingga Bapak masalahnya Bapak tidak terselesaikan atau tidak terselesaikan. Oke. Persoalan pertama itu berangkat dari Jakarta dengan ketidakjelasan status. Itu akar permasalahannya permasalahannya, ya. gitu. Oke, sayang sekali waktu sudah habis. Bang Hotman, ada yang ingin diutarakan lagi? Jadi itu analisa Sedikit. saya. Artinya Pak, kadang-kadang ada saatnya bahwa memang sudah harus berhenti di titik tertentu kalau sudah berusaha. Lembaga pemerintah sekuat apapun tidak punya akses power ke memaksa lembaga swasta di luar untuk mencabut nama Bapak dari online tersebut. Ya itu Oke. kesimpulan sementara. Kalau memang Anda mau berjuang terus ya sewa pengacara di sana. Tidak perlu kok harus datang. Kirim surat ke pengacara tapi harus bayar honor pengacara. Yang kedua, Bang, Kesimpulan kedua, tolong agar Ibu follow up ke Polda. Tentu datang lagi nanti ke bagiannya Pak Boli. Di Polda Maluku itu di bagian apa? Jadi Di biar bagian jelas apa? ya. Agar jelas karena di Polda itu kan ada divisi-divisi. Agar tahu siapa yang follow up di sana, apakah divisi pidana umum atau pidana mana gitu loh, ya. Jadi Oke. harus aktif lagi. Ya. Saya kira gitu. Dan itu ya. Baik, terima kasih. Dan itu tadi adalah pembahasan dua topik pada malam hari ini, Nestapa para pekerja. Jangan lupa terus saksikan Hot Room dan Anda juga bisa langsung mengirimkan kasus-kasus Anda ke email kami, ke Instagram kami dan Instagram Mbak Hotman yakni Hotman Paris Official. akhir kata saya Ajeng Kamarati. Hotman Paris atau Gus Hotman. Undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.